أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Marilah kita selalu meminta kepada Allah supaya kita mengenal diri kita dan mengenal dirinya. Pada kesempatan yang lalu kita telah bersama-sama menjelaskan tentang organisasi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin mendalami tentang pembahasan ini, pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kesempatan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa mengenal Allah itu urgen, penting, maka pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang metode mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berbicara tentang metode, maka kita akan masuk ke dalam ranah teologi. Karena memang pembahasan ma'rifatullah itu masuk ke dalam pembahasan ilmu teologi, ilmu akidah. Kalau kita buka buku-buku akidah, maka kita akan menemukan berbagai metode. Metode yang pertama adalah metode rasional, metode akal. Akal adalah satu wasilah yang Allah letakkan dalam diri kita untuk bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Dengan akal kita bisa mengetahui tentang ilmu-ilmu suci. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang dirinya, salah satunya adalah metode rasional. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang keagungan dirinya, ia memakai metode rasional. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi pasti akan hancur. Ini adalah satu contoh metode rasional yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tauhid. Artinya tidak ada pencipta, tidak ada pengatur di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ada pengatur, maka semuanya akan hancur. Kenapa? Karena ketika ada sekutu bagi Tuhan, maka Tuhan ini akan mengalami satu kekosongan dalam dirinya. Kenapa? Karena yang namanya dua Tuhan, berarti satu dengan yang lainnya ada hal yang membedakan. A bukan B, B bukan A. Lah kalau sudah seperti ini, maka Tuhan yang kita yakini sebagai zat yang sempurna adalah Tuhan yang memiliki kekosongan dalam dirinya, memiliki aib dalam dirinya. Kalau seandainya ada dua Tuhan, maka ketika mereka menciptakan alam semesta, mereka akan berbeda pendapat. Karena semuanya kuat. Yang satu ingin bumi itu diciptakan seperti ini, yang lain menginginkan yang lain. Jangan seperti ini, harus seperti ini. Jangan seperti ini, harus seperti itu. Kalau sudah seperti ini, maka bumi ini tidak akan bisa tercipta. Karena bumi ini harus memiliki kriteria yang khusus. Nah, kalau seandainya dalam
proses penciptaan Tuhan-Tuhan ini masih berantem, masih berkelahi, maka mereka tidak ada waktu untuk bisa menciptakan bumi ini. Makanya ayat Al-Quran menjelaskan kalau seandainya bumi dan langit itu memiliki banyak Tuhan, maka alam semesta, langit dan bumi akan hancur. Ini adalah contoh daripada metode rasional yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki sekutu. Dan metode rasional juga bisa kita pelajari dalam buku-buku teologi. Salah satunya adalah Burhanul Imkan wal Wujub. Burhanul Imkan wal Wujub adalah satu burhan, satu argumen yang berlandaskan hukum akal murni. Format argumennya seperti ini. Kalau kita melihat kepada realitas yang ada, maka kita akan memahami bahwa realitas itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, realitas ini, wujud ini adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya, independen, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan wujud lain. Atau wujud ini ada karena diciptakan oleh wujud lain. Kalau dalam istilah teologi namanya mumkinul wujud. Wujud yang membutuhkan kepada yang lainnya. Wujud di luar itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan ini. Kalau seandainya wujud di luar tidak keluar dari wujud yang ada dengan sendiri dan wujud yang ada karena yang lain, maka dari situ kita memahami bahwa Tuhan itu pasti ada. Karena Tuhan itu artinya wujud yang dia independen, yang dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Kalau seandainya wujud yang kita dapati adalah wujud yang independen, maka itu adalah Tuhan. Ini adalah argumentasi yang disebutkan oleh para teolog atau para filosof. Kemudian ada metode yang lain yang lebih khusus, yaitu metode syuhudi. Metode syuhudi adalah metode yang berkaitan dengan diri kita. Artinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita merasakan keberadaannya. Seperti kita memakan makanan, kita langsung merasakan enaknya makanan. Jadi kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terlebih dahulu kita menyusun format argumen-argumen. Ini adalah metode untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Metode syuhudi adalah metode yang tidak bisa diraih oleh sembarang orang. Karena metode syuhudi itu butuh kepada kesucian hati, kebersihan jiwa. Dan tidak sembarang orang bisa menggapai hal ini. Makanya kalau kita melihat kepada ilmu-ilmu irfan, kita bisa melihat tidak sembarang orang bisa mendalami ilmu irfan. Tidak sembarang orang bisa mengajarkan ilmu irfan. Kenapa? Orang yang bisa berbicara tentang irfan, orang yang menjadi guru besar ilmu irfan, dia harus syuhud terlebih dahulu, baru bisa menjelaskan dengan baik tentang ilmu irfan itu bagaimana. Kalau seandainya hanya menghafalkan istilah-istilah saja, maka penjelasannya tidak terlalu detail, tidak terlalu mengarah
kepada tujuan aslinya. Karena ilmu irfan itu adalah ilmu yang dihasilkan daripada syuhud, daripada pengalaman pribadi tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, ini adalah dua metode yang telah disebutkan oleh ulama-ulama kita, dan insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.